Sama halnya yang terjadi. Jika kita menyesali kejadian di masa lalu, kejadian yang sudah ke belakang, itu ada efek kemungkinan dan reaksi berantainya sangat berbahaya. Kita menyesali kejadian yang terjadi sebenarnya, atau malah tersesat menyesali kejadian yang kita inginkan pernah terjadi. Supaya kita tidak dikejar terus oleh masa lalu. Mengerti kalian? Siap, mengerti komandan. Sendiri. Harusnya buku ini kamu amankan. Tapi Itu perintah. sudah mendengar berita belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Mang Ocat? Iya. Ih, rame. Iya, saya sudah dengar Pak Saum. Aduh. Mang Ocat, ada-ada saja. Ampun, ampun. Komandan harus tahu. Saya lapor ke komandan. Sebentar lagi habis. Buku biang rusuh jadi abu selamanya. Ocat. Terus mana abunya? Abu apa, komandan? Abu sisa buku yang terbakar. Itu SOP. Ambil yang kamu harus bisa ambil. Yang diambil. Cepat! Siap 01, komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang bukti kok ditinggal. Dia nggak tahu apa. Untuk membaca tulisan yang sudah terbakar, itu perlu reaksi kimia. Memang susah kerja sama amatiran. Kenapa buku saya dibakar, Pak Ustadz? Buku itu sudah membuat kegaduhan dan keresahan. Seharusnya kamu paham. Inovasi itu bagus dalam hidup dan kehidupan. Tapi inovasi membutuhkan rambu-rambu. Bisa bahaya kalau inovasi tanpa rambu-rambu. Saya sudah melanggar rambu-rambu itu. Ya. Kesalahan kamu karena kamu tidak konsultasi dulu sama saya. Saya ini orang paling cerdas dan paling terpandang di desa ini. Kenapa kamu tidak datang dan bertanya? Pintu rumah saya terbuka buat siapa saja. Maafin saya, Pak Ustadz. Harus. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan juga, Ocat. Buku piutangnya hangus. Saya harus ganti. Kalau tidak ada yang mau bayar, tekor lagi. Ngapain, Dun? Disuruh komandan. Cepat atuh bantuin. Ini harus segera dibawa ke markas. Adun,
Ngapain kamu? Ngumpulin abu buku yang terbakar, Pak Ustadz RW. Buat apa? Ini SOP, Pak Ustadz RW. Pep, kamu jangan capek-capek. Biar bapak saja itu. Nggak apa-apa kok, Pak. Kalau ini kan emang Pebri yang mesti kerjain. Oh iya, maafnya Neng. Assalamualaikum Kang Akung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Mangga. Udah aman, Neng? Ini mau bapak yang lanjutkan atau kamu? Pebri aja. Bapaknya bikin Pebri kaget. Itu Mang Ocat, Neng. Hati-hati sama dia. Awas ada Ocat. Aman, aman. Iya, Pak. Kalau sudah begini mau diapain lagi? Selamatkan barang bukti. Ini SOP. Emang nggak ada cara buat ngebaca buku yang sudah menjadi abu, Komandan? Ada. Tapi perlu teknologi nano. Harganya mahal. Dan masih tahapan uji coba karena efeknya. Jika gagal, bisa lebih dahsyat dari efek nuklir. Kenapa bisa begitu, Komandan? Teknologi nano itu membalikan waktu kepada jadian awal sebelum buku jadi abu. Teknologi kemungkinan yang arahnya terbalik. Sebuah kemungkinan yang bisanya terjadi ke depan, sekarang dibalik. Kemungkinan itu terjadinya ke belakang. Apakah bisa kembali dibaca dengan utuh? Atau malah justru susunan hurufnya menjadi kacau? Sama halnya yang terjadi jika kita menyesali kejadian di masa lalu. Kejadian yang sudah ke belakang, itu ada efek kemungkinan dan reaksi berantainya sangat berbahaya. Kita menyesali kejadian yang terjadi sebenarnya, atau malah tersesat menyesali kejadian yang kita inginkan pernah terjadi. Supaya kita tidak dikejar terus oleh masa lalu. Mengerti kalian? Siap, mengerti, Komandan. Kembali terbukti. Kebaikan selalu selangkah lebih lambat dari kejahatan. Nggak enak kan, Pak, diem-dieman? Kalau bapak mah biasa didiemin kamu. Bapaknya sih kepo. Itu bukan kepo namanya, Neng.